Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe video ini. Selamat menyaksikan. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu ataupun kelompok yang menggunakan simbol-simbol, sinyal, perilaku, ataupun tindakan. Nah, dalam proses komunikasi terdapat 6 proses. Yang pertama, berpikir. Sebelum menyampaikan informasi, sender harus memikirkan terlebih dahulu apa yang akan ia sampaikan. Yang kedua, encoding, di mana pengirim pesan mengubah ide menjadi suatu pesan. Yang ketiga, pencapaian pesan. Sender akan menyampaikan pesan melalui saluran-saluran yang ada. Dan yang keempat, menerima pesan. Pesan yang dikirim oleh sender akan diterima oleh receiver. Nah, yang kelima, decoding, proses di mana penerima pesan akan menafsirkan pesan sesuai pengetahuannya. Yang keenam, feedback, receiver memberi tanggapan atau umpan balik kepada pengirim pesan. Nah, yang kedua, kriteria dalam komunikator dan komunikan. Yang pertama, communication skill atau keterampilan komunikasi, yaitu terdapat 5 macam. Yang pertama, menulis, berbicara, membaca, mendengar, pikiran ataupun ide. Nah, yang kedua, sikap atau attitude. Dalam komunikasi, sikap sangat berpengaruh. Contohnya, fokus kepada lawan bicara. Nah, yang ketiga itu ada tingkat pengetahuan. Pengetahuan sangat penting dalam komunikasi agar ide yang disampaikan dapat dipahami oleh orang lain. Nah, yang keempat itu ada social system. Lingkungan sosial sangat berpengaruh dalam komunikasi. Contoh, lingkungan sekitar, lingkungan tempat tinggal, dan lingkungan pekerjaan. Yang kelima, kultur atau budaya. Budaya seseorang sangat berpengaruh dalam komunikasi. Contoh, budaya Jawa cenderung lebih halus dalam berbicara, sedangkan budaya Batak cenderung lebih kasar dalam berbicara. Yang ketiga, komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal disebut sebagai komunikasi lisan dan tulis. Mengapa? Karena dalam komunikasi pasti menggunakan kata-kata, tulisan, ucapan, baik dalam tulisan maupun secara lisan. Contoh, wawancara kerja, diskusi, terus ada presentasi, dan lain sebagainya. Sedangkan komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang menggunakan bahasa isyarat, bahasa tubuh, raut wajah, gambar, simbol, dan lainnya. Contohnya, berjabat tangan kepada orang lain. Yang kedua, mengangkat tangan ketika ingin memberikan pendapat. Yang keempat, 2 contoh budaya. Di negara Jepang, mereka akan membungkukkan badan ketika bertemu dengan rekan bisnis. Sedangkan orang Indonesia, mereka akan berjabat tangan atau bersalaman kepada rekan bisnisnya. Contoh yang kedua, yaitu orang India akan menggelengkan kepala ketika mengiyakan persetujuan rekan bisnis. Sedangkan orang Indonesia akan menganggukkan kepala ketika mengiyakan persetujuan rekan bisnisnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.